Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Mukhlis, bidang studi fikih, NIM 42311515244, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023. Insyaallah pada hari ini 1 Desember 2023 akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas bidang studi fikih dengan tema akikah pada kelas 10 MA Al-Fatah. Mohon masukan Bapak Ibu dosen dalam praktik pembelajaran yang saya lakukan untuk perbaikan untuk anak didik kita ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sehat-sehat semua ya? Siap. Baik. Ketua kelas, sebelum pelajaran kita mulai, tolong siapkan. Siap, gerak. Sebelum belajar, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ananda, sekarang kita esensi dulu, esensi kelas hari ini. Ananda Amelia hadir? Ananda Dafa? Hadir. Ananda Mujahid? Hadir, Pak. Ananda Khairul? Ananda Vicky? Yang terakhir Ananda Jihan. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah semuanya kita hadir ya pada hari ini. Baik, Ananda sekalian, pelajaran kita hari ini tentang akikah. Nah, pelajaran tempo hari tentang kurban. Namun sebelum kita mulai pelajaran, kebetulan hari sudah mulai siang juga, untuk merefresh otak kita, ada sedikit semacam kuis untuk mengetes konsentrasi ya. Kalau Bapak bilang tepuk, nah, itu posisi tangannya. Kalau Bapak bilang tepung, nah, enggak berbunyi dia tepuk tangannya ya. Bisa kira-kira? Bisa. Tes. Siapa yang enggak salah nanti siap maju ke depan? Siap. Ini tantangan ya. Tepuk. Tepung. Tepuk. Tepung. Siapa tuh yang salah tuh? Jadi itu semacam ini. Kalau seandainya kita yang tidur, ketika dibuat seperti itu jadi segar kembali. Selanjutnya waktu dan menyembelih akikah. Nah, waktu menyembelih akikah itu tentunya sesuai sunatnya itu di hari ke-7. Biasanya anak lahir, orang tua dah biasa ketika anaknya lahir nanti dihitung harinya, tepatnya ini. Cuma kadang-kadang ada juga sebagian misalnya hari Rabu aturannya. Bapak pernah seperti itu? Karena di tempat kita ini ada pasar Kamisnya, mudah belanja, diundurkan
1 hari. Nah, apa-apa juga sebenarnya tergantung dari niat kita ya. Ketika niat kita itu udah tulus sebenarnya untuk akikah, namun belum bisa terlaksana, itu udah masuk dihitung ya. Kemudian hikmah akikah. Pertama, merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada seorang bapak dan ibu. Dikaruniai anak, kemudian dia berakikah. Kemudian menambah rasa cinta anak kepada orang tua karena anak merasa telah diperhatikan dan disyukuri kehadirannya di dunia ini, dan bagi orang tua merupakan bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, hikmah akikah itu mewujudkan hubungan yang baik dengan tetangga dan sanak saudara yang ikut merasakan gembira dengan lahirnya seorang anak karena mereka mendapat bagian dari akikah. Jadi hikmah dilaksanakan akikah itu tentunya orang tua berbahagia dengan lahirnya seorang anak. Anak pun dia merasa walaupun tidak begitu dipertanyakan sama anak, tapi kalau dia udah berumur, nampak orang akikah, kadang-kadang sekali-kali anak bertanya, ayah, ibu, apakah saya sudah diakikahkan? Nah, dia kadang bercerita kapan kira-kira itu. Nah, itu merupakan ibadah ya. Kemudian yang terakhir, ini tergantung ekonomi seorang orang tua. Ada kadang-kadang dalam budaya-budaya tertentu, ketika dilaksanakan akikah ini ya seperti orang pesta ya, memang betul-betul dibesarkan. Apalagi kalau daerah-daerah ada di daerah Tapanuli itu ya 7 hari 7 malam hanya untuk kegiatan akikah saja. Jadi seperti pesta ya. Jadi seperti itu. Baik anak-anak sekalian, demikian tadi sedikit penjelasan tentang materi kita hari ini, hikmah akikah. Kira-kira ada yang bertanya dari materi yang disampaikan tadi? Persilakan. Khairul ingin bertanya? Sudah paham kira-kira ya? Kalau tidak ada yang bertanya, selanjutnya kita akan melaksanakan tugas kelompok. Ya. Dipersilakan dibagi kelompoknya 3 kelompok. Ayo mejanya dibuat bundar. Langsung aja buat bundar 3 kelompok. Masuk yang rapi ya. 3 kelompok, dicari kelompok masing-masing. Kelompok 1 agak mundur sedikit. Ya, maju dikit. Anak agak maju. Musik. Nah, sini aja. Siapa? Vicky agak maju. Terlalu apa ya? Terlalu rapat. Kelompok pertama menganalisis pengertian dan hukum akikah ya. Kemudian kelompok kedua menganalisis jenis dan syarat hewan akikah. Kelompok 3 menjelaskan hikmah pelaksanaan akikah. Baik, dipersilakan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Kemudian nanti hasil dari analisis kita bersama, sedikit kita presentasikan ya, dan dijelaskan apa dari hasil diskusi dari kelompok tersebut. Ya, dipersilakan dicari tugas masing-masing. Baik anak-anak sekalian, tadi Bapak sudah memberikan tugas yaitu menganalisis sesuai kelompok masing-masing. Kelompok 1, kemudian kelompok 2, kemudian kelompok 3. Kelompok 1 yang mempresentasikan Ananda
Tata. Kelompok 2 Ananda, Wilma. Kelompok 3 oh ya, Ananda, Bunga. Baik, Ananda, Tata, dipersilakan mempresentasikan hasil diskusi dengan teman-teman. Dasar persyariatan akikah merupakan perwujudan dari rasa syukur akan kehadiran seorang anak. Sejauh ini dapat ditelusuri bahwa yang pertama diakikahi adalah dua cucu Nabi Muhammad SAW dari perkawinan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib yang bernama Hasan dan Husain. Peristiwa ini dijelaskan dalam hadis berikut. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa anil Hasan wal Husaini kasban kasbah. Ya. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 1 tentang dasar hukum atau dalil atau pengertian dari akikah. Kira-kira di antara teman-teman yang lain atau kelompok lain ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Ya, Ananda Piki, dipersilakan. Pak tadi kurang jelas bagaimana penjelasan dasar hukum akikah. Ya, Ananda Piki ingin bertanya, kelompok 1 tadi agak kurang ini dalil dari akikah. Dipersilakan, diperjelas lagi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Piki. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa anil Hasan wal Husaini kasban kasba. Artinya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berakikah untuk Hasan dan Husain, masing-masing seekor kambing kibas. HR Abu Daud. Ya, dalil akikah itu dasar hukum disyariatkannya akikah itu dari lahirnya cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Hasan dan Husain. Baik, kelompok 2 dipersilahkan dipresentasikan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kita. Jenis dan syarat hewan akikah. Akikah untuk anak laki-laki yaitu 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan yaitu seekor kambing. Adapun hewan yang disembelih untuk akikah, syarat-syaratnya sama seperti hewan yang disembelih untuk kurban. Pada daging kurban disunahkan menyedekahkan sebelum dimasak, sementara pada daging akikah disunahkan menyedekahkan sesudah dimasak. Sekian diskusi dari kelompok kami. Oke, langsung yang kelompok 3 tampil. Baik, kami dari kelompok 3 gitu. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hikmah akikah. Yang pertama, sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kedua orang tua. Yang kedua, menambah rasa cinta anak kepada orang tua karena anak merasa telah diperhatikan dan disyukuri kehadirannya, dan bagi orang tua sebagai bukti keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, meningkatkan hubungan baik dengan orang lain, terutama tetangga dan sanak saudara yang ikut merasakan gembira atas lahirnya seorang anak karena mereka mendapat bagian dari akikah tersebut. Ananda, demikianlah tadi materi tentang akikah. Kemudian sudah kita laksanakan juga diskusi, ya. Hasil-hasil dari diskusi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, maka kita sudah mengambil sebuah pemahaman bahwa ketika seorang ayah dan ibu mendapat rezeki dari Allah, yaitu berupa lahirnya seorang anak, itu dalam Islam sangat dianjurkan, sangat disyariatkan dilaksanakan akikah, ya. Kemudian hewan yang diakikahkan tadi apa? Hewan yang diakikahkan utamanya kambing, domba, dan domba biri-biri
kibas itu hewan yang sama, cuma penyebutan aja di tiap daerah kadang-kadang beda-beda. Jadi itu kesimpulan pelajaran materi kita tentang akikah hari ini. Ada kira-kira yang ingin bertanya lagi? Kalau sudah cukup, kita cukupkan sekian pelajaran kita hari ini dengan doa penutup kafaratul majelis. Dan materi kita selanjutnya pada pertemuan selanjutnya yaitu cara praktek menyembelih hewan akikah. Nah, jadi praktek menyembelih hewan akikah. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.